Baik, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan bicara soal ensiklik Familiaris Consortio yang dibuat oleh Paus Yohanes Paulus II. Ensiklik ini penting karena bicara soal masalah peran keluarga sebagai gereja. Kalau kita ngomong struktur, ada 4 bagian pokok. 1, situasi, lalu rencana Allah terhadap perkawinan, lalu peran keluarga Kristiani, lalu pastoral. Nah, kita nanti akan bicara soal part 1, part 2, and part 3. Sementara part 4 tidak akan kita bahas, karena itu nanti bagian dari pastoral. Kita masuk ke introduction dulu. Jadi gereja ingin membantu keluarga-keluarga. Karena apa? Keluarga adalah punya nilai yang begitu penting bagi kehidupan umat manusia. Nah, gereja ingin bantu supaya apa? Keluarga-keluarga menyadari nilai-nilai hidup yang mereka hayati. Kalau mereka punya kebimbangan maka bisa dibantu. Lalu kalau ada problem yang membuat hidup perkawinan menjadi susah, maka gereja bisa ambil bagian dan terlibat dalam usaha untuk memperbaiki situasi itu. Nah, tentu tahun 1980 ada sinode tentang keluarga, dan ini kelanjutan dari sinode sebelumnya yang bicara soal keluarga. Karena apa? Keluarga ini tempat pewartaan iman, menumbuhkan iman yang pertama dan utama. Dan ini begitu penting peran keluarga. Nah, dari kodratnya perkawinan itu bernilai luhur karena dipanggil oleh Allah untuk membawa kepenuhan dalam Kristus. Ada banyak rahmat yang muncul dalam perkawinan, yaitu apa? Disembuhkan dari luka dosa, dikembalikan kepada awal, dan dipenuhkan relasinya dengan Allah. Di situ dengan hidup berkeluarga, umat beriman ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Nah, kita sekarang bicarakan problem, titik gelap. Titik gelap dan titik cerah. Apa yang sedang terjadi pada masa kini? Titik-titik gelap apa yang ada? Titik-titik cerah mana yang sedang terjadi dalam kehidupan keluarga kita? Nah, ini undangan. Jadi gereja mau memahami situasi keluarga masa kini. Dan ini penting sekali untuk tugas-tugas kita sebagai bagian dari karya pewartaan itu. Jadi gereja mau memahami situasi keluarga-keluarga masa kini. Nah, tentu di situ gereja membuat discernment untuk melihat di mana gerak roh. Tujuannya apa? Menjaga, menegakkan keluhuran dari perkawinan itu. Karena perkawinan adalah lembaga yang bersifat adikodrati. Tentu, sebagaimana muncul dalam Humanity juga, bahwa gereja menyadari diri bahwa apa yang dikatakan gereja seringkali bertentangan dengan pandangan modern, pandangan mayoritas. Tapi gereja mau kembali menegakkan apa yang menjadi kehendak Allah. Discernment. Di situ fungsi gereja. Nah, yang jelas situasi sekarang ada situasi positif, ada situasi negatif. Apa itu? Ada relasi yang makin baik dalam perkawinan. Soal keluhuran wanita yang makin dinaikkan. Ada usaha untuk bagaimana punya kelahiran tapi bertanggung jawab. Berikan anak yang ingin diperhatikan. Ini positif. Tapi juga ada nilai yang merusak. Seperti apa? Ketidaktergantungan pasangan. Sulitnya meneruskan nilai keutamaan. Perceraian. Aborsi. Sterilisasi. Mentalitas kontraseptif yang makin berkembang. Jadi ada dua tegangan positif dan negatif dalam hidup perkawinan. Dan ini terjadi pada masa kini. Nah, ini semua terjadi karena media. Media membuat nilai-nilai yang ada di suatu tempat lalu di blow up lalu sampai di tempat-tempat lain. Nah ini, nilai-nilai apa yang terjadi? Perceraian kawin lagi. Perkawinan sipil saja cukup, nggak mau nikah di gereja. Lalu perayaan perkawinan tetapi tanpa iman yang hidup.
Jadi tujuannya lain. Memang ada sakramen, tapi tujuannya lain. Lalu juga ditolak norma-norma yang mengembangkan keluhuran seksualitas dalam perkawinan. Ini terjadi. Jadi ada pengaruh-pengaruh lingkungan yang akhirnya berkembang menjadi universal. Ini semua berpengaruh karena media. Nah, maka perlu sekarang ini ada wisdom, kebijaksanaan, supaya kita mampu menemukan nilai-nilai moral yang sejati, lalu mengembangkan nilai-nilai luhur kehidupan dan nilai fundamental di situ. Nah, hanya kalau ada kesadaran nilai, maka perkembangan akal budi manusia, perkembangan intelektualitas itu akan sungguh selaras dengan kehendak Allah. Kalau tidak ada akal budi, tidak ada kesadaran akan nilai-nilai moral, ada bahaya bahwa lalu ya jalan sendiri-sendiri saja dan melupakan hukum-hukum kodrat yang telah digariskan oleh Allah sendiri. Maka perlu kita mengalami namanya metanoia, pertobatan terus menerus untuk memisahkan diri dari nilai-nilai buruk, nilai-nilai kejahatan, untuk terus berjalan pada nilai-nilai kebaikan, berkembang dengan akal budi tetapi mengarah kepada perbaikan. Maka butuh apa? Pembinaan, supaya nilai-nilai luhur itu terutama dalam perkawinan sungguh-sungguh berlanjut terus menerus berkembang. Lalu juga ini dalam perkawinan pun perlu ada yang namanya inkulturasi. Jadi budaya-budaya yang ada dalam tradisi-tradisi lokal perlu dilihat. Yang sesuai dengan nilai Kristiani perlu dikembangkan, dipakai. Yang tidak sesuai dengan nilai Kristiani perlu dimurnikan kembali. Maka dengan budaya-budaya lokal yang ada, kekristenan, Kristiani bisa diperjelas, bisa dikembangkan, bisa menjadi lebih gampang diwujudkan. Nah, sekarang kita lihat apa sih rencana Allah bagi perkawinan dan keluarga. Apa rencana Allah yang bisa kita lihat? Nah, yang pertama soal kitab Kejadian sekali lagi. Manusia diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Dan Allah menciptakannya karena kasih. Jadi artinya manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi kelaki-lakian dan keperempuanan itu diciptakan menurut gambar Allah. Nah, artinya apa? Manusia diundang untuk menjadi serupa dengan Allah. Keserupaan itu ada dua jenis. Ada yang selibat, ada yang tidak selibat. Nah, terkait kita bicara soal hidup perkawinan, karena orang juga diundang di situ, maka seksualitas menjadi sungguh manusiawi. Jika menjadi bagian integral dari kasih dari suami istri. Bahkan di situ juga kalau itu menyangkut soal masa subur dan juga masa tidak subur. Artinya apa? Dua-duanya menjadi bagian dari kehendak Allah. Adanya masa subur dan masa tidak subur juga menjadi bagian dari kehendak Allah, rencana Allah. Dan penggunaan seksualitas juga harus sungguh sesuai dengan kodratnya, sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Nah, persekutuan kasih antara Allah dan manusia itu ekspresi yang paling penuh itu terungkap dalam apa? Dalam janji pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi Allah yang mengasihi umatnya itu menjadi nyata sungguh dalam kata-kata seorang pria dan seorang wanita yang mengungkapkan kasih perkawinan dalam janji perkawinan. Jadi ini mau menggambarkan soal bahwa perkawinan itu melambangkan hubungan antara Kristus dengan gereja. Ungkapan janji pernikahan itu melambangkan secara konkret Allah yang mau mengasihi gerejanya dengan penuh kesetiaan. Nah, persekutuan antara Allah dan umatnya itu mendapat nilai penuh dalam apa? Dalam sakramen perkawinan. Artinya gambaran utama dan penting dari kasih Kristus pada gereja adalah sakramen perkawinan. Nah, sekali lagi harus diingat, karena baptisnya
pria dan wanita ditempatkan di dalam perjanjian yang baru dan kekal. Dalam perjanjian pasangan Kristus dan gereja. Oleh karena itu, persekutuan mendalam dari kasih dan kehidupan perkawinan yang diberikan oleh Sang Pencipta diangkat dan dimasukkan ke dalam kasih pasangan Kristus, dipertahankan dan diperkaya dengan daya penebusannya. Jadi ini soal sakramentalitas perkawinan. Jadi seorang pria dan seorang wanita mempelai yang mengucapkan janji pernikahan dan dua-duanya adalah fideles, beriman, dibaptis secara Katolik dalam rumus air mengalir, lalu kata-kata aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perjanjian perkawinan di antara kedua orang ini diangkat ke dalam menjadi sakramen. Ini dasarnya adalah baptis. Dasarnya adalah baptis. Maka dikatakan akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Nah, sifat perkawinan itu dalam konteks sakramentalitasnya adalah indissoluble, tak terceraikan. Monogam, satu-satu, dan indissoluble, tak bisa diceraikan. Sebagaimana kasih Kristus kepada gereja juga sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Nah, tentu harus dikatakan bahwa anak-anak itu menjadi rahmat berharga dalam perkawinan. Jadi mereka itu saling menyatu, sampai itu menyatu menjadi satu daging. Lalu juga mendapat rahmat dan tanggung jawab apa? Menjadi sarana kasih Allah, menjadi co-partner Allah dalam karya penciptaan. Untuk apa? Beranak cucu. Ini tugas rahmat yang ada dalam perkawinan. Maka dikatakan keluarga itu apa? Keluarga adalah persekutuan pribadi-pribadi. Di dalam perkawinan itu terbangun relasi terpersonal. Ada bapak, ada anak, ada ibu, ada saudara, ada mertua, ada orang tua. Nah, ini adalah gereja. Jadi keluarga adalah gereja. Keluarga adalah gereja. Family of God. Jadi perkawinan itu membangun gereja. Gereja apa? Gereja rumah tangga. Ini konsep penting yang dibawa dalam family konsorsio bahwa keluarga adalah gereja. Gereja apa? Ya gereja rumah tangga. Karena di situ terjadi iman dihidupkan. Nah, kalau kita melihat soal hubungan antara perkawinan dan selibat, tempatnya di mana, maka ini penting. Jadi family konsorsio mau menegaskan bahwa mau menikah, mau selibat demi kerajaan Allah itu tidak ada perlawanan. Perkawinan tidak ada, maka tidak dapat ada selibat. Ya karena tidak ada orang yang melahirkan lalu. Ketika seksualitas manusia tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang luhur, maka kalau orang berpantang dari itu, ini menjadi kehilangan maknanya. Selibat yang mau berpantang dari seksualitas menjadi tidak bermakna. Maka ketika orang selibat, umat manusia menunggu pemenuhan dari apa? Menanti dari kepenuhan kerajaan Allah. Eskatologi. Jadi family konsorsio menegaskan bahwa perkawinan dan selibat demi kerajaan Allah itu selaras. Selibat tidak akan terjadi tanpa ada perkawinan yang luhur. Tidak mungkin terjadi. Jadi tidak bisa lalu dikatakan ini dua hal yang bertentangan. Sekarang kita masuk bagian ketiga. Peran dari keluarga Kristiani. Apa sih sebenarnya peran keluarga Kristiani itu?
ada 4 tugas penting yang diemban oleh keluarga Kristiani. Apa itu? 1, membentuk persatuan pribadi-pribadi. Yang kedua, menjadi pelayan kehidupan. Yang ketiga, mengembangkan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan gereja, ambil bagian dalam hidup gereja. Mari kita lihat bagaimana 4 tugas dasar ini dihidupi oleh keluarga-keluarga Kristiani. Yang pertama, keluarga bertugas membentuk persekutuan pribadi-pribadi. Nah, keluarga kan terdiri dari suami istri. Itu yang minimal. Lalu ada anak, ada orang tua, dan sebagainya. Nah, dasarnya apa? Kasih. Tugas pertamanya apa? Menghidupi relasi kesatuan ini. Sehingga satu sama lain dalam keluarga saling membangun. Prinsip internalnya tentu adalah kasih. Maka dalam kasih itu, semoga lalu makin lama keluarga makin tumbuh. Hidup, tumbuh, menyempurnakan diri sendiri dan juga kehidupan bersama. Kasih menjadi prinsip dasar. Nah, ada kesatuan yang unitif dan tak terbagi. Apa itu? Perkawinan. Ini persatuan pertama. Jadi pribadi-pribadi semua tadi menjadi satu karena apa? Perkawinan. Karena perkawinan, karena janji nikahnya, 2 pribadi itu menjadi satu daging. Mereka punya panggilan itu apa? Untuk terus-menerus tumbuh dalam persekutuan mereka. Setia terus-menerus dalam janji perkawinan, saling serah diri. Nah, dasarnya apa? Kodrat. Kodrat pria dan wanita untuk saling melengkapi. Kepriaan dan kewanitaan itu sesuatu yang saling melengkapi. Tentu persatuan pria dan wanita adalah tanda dari adanya kebutuhan untuk mereka saling melengkapi satu sama lain. Tetapi kebutuhan yang manusiawi itu lalu diangkat menjadi sesuatu yang bersifat kodrat, adi kodrati, dan diangkat ke martabat sakramen. Maka perkawinan itu adalah kesatuan yang tak terbagi. Monogam tadi. Tapi juga kesatuan itu bersifat apa? Tak terceraikan. Indissolubilitas. Tak terceraikan. Ini sudah kita pahami. Jadi persatuan perkawinan itu ya menyatukan pribadi-pribadi, tapi juga eksklusif tadi, monogam. Tapi yang kedua adalah tak terceraikan. Di persatuan perkawinan itu suatu persatuan yang tak terceraikan. Intim. Demi apa? Demi anak-anak mereka. Karena pada akhirnya ketak terceraikan itu akan membawa pada kesejahteraan suami istri dan juga kesejahteraan anak-anaknya. Nah, berikutnya perkawinan tadi akan membawa pada persatuan kehidupan keluarga yang lebih luas lagi. Ada persatuan dalam roh, ada persatuan kasih, ada 2 keluarga yang menjadi satu. Nah ini. Jadi dari 2 orang yang mengucapkan janji pernikahan akhirnya melebar kemana-mana. Ini yang disebut sebagai perkawinan membuat persatuan keluarga, tapi tidak hanya 2 orang, tapi bahkan meluas. Nanti ada saudara, ada anak, ada keponakan, ada mertua, macam-macam. Nah, dalam situasi ini kita perlu bicara soal gender. Nah, ini berkembang ya. Soal konsep gender itu berkembang. Bahwa pria dan wanita itu punya keluhuran dan tanggung jawab yang sama. Mereka ini sederajat. Maka kelapa sederajat itu ada tindakan apa? Saling serah diri dalam kebebasan, dalam kasih, bukan merendahkan satu sama lain. Termasuk juga pemberian diri kepada anak-anak. Jadi antara pria dan wanita itu ada pada posisi yang sederajat, equal.
Tidak boleh dikatakan wanita subordinat dari pria. No. Pria dan wanita pada dasarnya adalah setara. Nah, masih dalam konsep perkembangan gender tadi, feminisme tadi juga, wanita pun dalam masyarakat juga punya peran yang penting. Apa maksudnya? Jadi, misalkan, tidak boleh wanita itu juga dijadikan babu, di rumah dia kerja keras, lalu juga harus cari kerja keras di luar. Tidak boleh dipaksa. Karena dia pribadi yang bermartabat. Kalau dia mau kerja di luar untuk mencari nafkah, itu silahkan. Tapi juga bukan paksaan. Lalu yang pria tidak bekerja, lalu yang ngurus semuanya si perempuan, tidak boleh begitu. Tetapi kalau seorang wanita bekerja di luar, mencari nafkah, dia juga tidak boleh melupakan keluarganya, tetap harus merawat. Sama juga pria. Dia juga harus bertanggung jawab pada keluarganya. Juga merawat anak-anaknya dan istrinya. Sama seperti wanita juga. Dan di situ harus ada kebebasan satu sama lain. Untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk mencintai keluarganya, untuk mengurusi keluarganya, baik pria maupun wanita. Nah, seringkali ada pandangan yang tetap memandang wanita sebagai barang, sebagai objek. Ini. Jadi kadang-kadang ada apa ya, tindakan jual beli dan segala macamnya. Dan seringkali korbannya adalah wanita. Maka kita harus sekarang mulai hati-hati berpikir, karena seringkali dalam terjadi serangan terhadap keluhuran martabat perempuan. Nah, ini yang perlu kita semua untuk berpikir, untuk menjaga mereka. Lalu pria bagaimana? Pria dipanggil untuk berperan sebagai suami dan ayah. Maka pria dituntut memandang perempuan, istri sebagai sederajat. Maka seorang pria harus mengasihi istri dan mengasihi anak-anak. Ini cara pria, suami untuk memenuhi tugasnya sebagai pria dan sebagai seorang ayah. Maka antara kerja, mencari uang, memenuhi kehidupan keluarga, memperhatikan, mendengarkan istri, mendengarkan anak-anak, menjaga keutuhan keluarga, ini adalah bagian penting dari tugas pria sebagai suami dan juga sekaligus sebagai ayah. Tidak cukup hanya bekerja saja, tetap keutuhannya harus dijaga, harus dilestarikan. Anak-anak itu apa? Anak-anak adalah rahmat dari Allah. Anak-anak punya hak untuk apa? Dididik, dijaga, dirawat. Maka dalam keluarga, anak-anak harus dijaga dan dirawat dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau mereka sedang sakit, menderita atau cacat. Kehadiran mereka perlu disyukuri dan dihargai. Hak-hak mereka harus dipenuhi. Jangan sampai hak-hak anak diberangus. Orang tua bagaimana dalam keluarga? Orang tua jangan dibuang dalam keluarga atau dipandang sebagai beban. Tugas mereka menjaga apa? Menjadi pendoa, memberikan kebijaksanaan. Tetapi ingat, orang tua juga harus tetap menghargai otonomi keluarga baru. Jangan campur tangan. Lalu mertua campur tangan pada urusan-urusan yang harus diputuskan oleh keluarga anak-anaknya, itu nggak boleh. Jadi orang tua itu punya kebijaksanaan, punya pengalaman, itu diberikan untuk menjadi sumber wisdom. Tapi sekali lagi keputusan keluarga anak-anak mereka ya harus pada keluarga anak-anak mereka. Maka keluarga juga jangan dibuang, karena mereka punya wisdom, punya tanggung jawab yang penting dalam kehidupan keluarga.
peran yang kedua dari keluarga adalah serving life, pelayan kehidupan. Nah, ini nanti terkait dengan moral awal kehidupan. Suami istri menjadi partner Allah dalam penciptaan, kesuburan, buah, dan tanda kasih suami istri. Ini bukti dari sikap serah diri dari suami dan istri. Maka kalau orang menikah, berarti apa? Orang siap untuk apa? Menjadi bagian dalam karya Allah untuk menciptakan, menjadi co-partner Allah dalam karya penciptaan. Tapi juga bukan hanya itu, lalu juga diperluas pada apa? Moralitas, spiritualitas, kehidupan supernatural. Jadi orang tua dipanggil untuk menyalurkan kasihnya kepada anak-anak, dari anak-anak kepada gereja dan juga kepada dunia. Nah, tentu kasih suami istri itu harus sungguh manusiawi, in modo humano, eksklusif, dan terbuka pada kehidupan baru. Ini bicara soal hubungan seksual suami istri, itu harusnya eksklusif, hanya untuk suami istri. Manusiawi, in modo humano, yang dimasukkan yaitu bukan timun yang dimasukkan. Yang dimasuki juga jelas, tempatnya yang tepat. Bukan tempatnya yang keliru, tapi tempatnya harus tepat. Yang dimasuki itu ya lubangnya yaitu. Jangan masukkan lubang di tempat yang lain, itu nanti salah kan begitu. Manusiawi, in modo humano, eksklusif dan open to life, terbuka pada kehidupan baru. Jadi kasih suami istri manusiawi, eksklusif, dan open to life. Nah, gereja sampai hari ini mempertahankan yang namanya kehidupan. Kalau sekarang ini ada banyak teknik berkembang, metode-metode berkembang, itu semua demi apa? Demi harapannya apa? Demi mempertahankan kehidupan. Nah, problemnya adalah teknologi yang berkembang hari ini itu membawa pada beberapa dimensi. Satu sisi menguntungkan, satu sisi baik karena membawa pada harapan, tapi juga di sisi lain ada bahaya besar juga membawa pada ancaman. Ada mentalitas anti kehidupan yang berkembang. Teknologi bisa membawa pada mentalitas anti kehidupan. Ada kepanikan akan jumlah penduduk yang meledak. Karena ini juga akan berdampak pada yang namanya kualitas kehidupan. Maka gereja mengundang ilmu, teknik, teknologi dan segala macamnya. Untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan. Justru bukan untuk mengganggu kehidupan. Bahkan termasuk kalau kehidupan itu ada pada posisi yang paling lemah. Apa itu? Janin, embrio. Nah, gereja menyadari bahwa Anda banyak kompleksitas terkait dengan tugas penerusan kehidupan. Jumlah penduduk dunia juga makin meledak. Maka gereja memandang perlu untuk mendalami problem-problem ini secara khusus. Maka apa yang diajarkan dalam Kongsi Vatikan kedua, dalam Humanae Vitae, ini perlu diteguhkan kembali, perlu diperkuat kembali terkait dengan apa? Tentang pengaturan kehamilan. Apa yang sudah bagus, baik dalam dua ajaran gereja itu, dalam dua magisterium itu, perlu terus dikembangkan, perlu terus dijaga, jangan sampai dihilangkan. Tentu konteksnya adalah hidup manusia yang integral, perkawinan yang integral, bahwa tubuh manusia itu milik Allah, tubuh manusia itu kudus di hadapan Allah, bersifat kodrati, tapi juga sekaligus bersifat adi kodrati. Maka
tindakan seksual suami istri harus selalu bermakna apa? Unitif dan prokreatif. Harus selalu bermakna itu. Maka adalah tidak bermoral semua tindakan yang baik antisipasi dari hubungan seksual atau dalam pemenuhannya menganjurkan sebagai tujuan ataupun sarana untuk membuat prokreasi menjadi tidak mungkin. Jadi gereja menolak tindakan-tindakan yang secara dasariah mengendaki supaya hubungan seksual itu menjadi tidak open to life. Karena pada dasarnya secara kodrati, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, hubungan seksual itu bersifat open to life. Maka setiap pasangan yang menggunakan alat-alat kontraseptif memisahkan dua makna hubungan seksual, yaitu unitif dan prokreatif. Sekali lagi ya, hubungan seksual yang bermoral itu bersifat unitif dan prokreatif. Semuanya konteksnya adalah kasih suami istri yang manusiawi dan eksklusif. Nah, tentu kita menyadari bahwa keluarga-keluarga Kristiani juga ada dalam bahaya. Ada yang ada dalam bahaya di mana kalau tambah anak juga bermasalah. Maka dalam situasi itu gereja menempatkan diri sebagai guru dan bunda. Guru mengajarkan ini norma moral yang harus dihidupi. Bunda merangkul kalau ada anak-anaknya yang kesulitan, mendengarkan, membantu, mendorong supaya keluarga Kristiani mampu menghidupi nilai-nilai moral itu dengan baik. Nah, tidak pernah ada kontradiksi antara hukum penerusan kehidupan dengan kasih otentik suami istri. Antara supaya kasih tetap lanjut terus menerus, tapi juga mengatur kehidupan penerusan kehidupan dengan baik. Tidak ada pertentangan di situ. Maka gereja harus terus-menerus menegakkan norma ini supaya norma ini sungguh dihidupi dan menjadi otentik dalam hidup suami istri. Nah, tentu ini sebagai bunda dan bunda lalu juga sebagai guru, maka gereja perlu juga menumbuhkan moralitas sehingga manusia terus berkembang dalam moralitas yang baik. Maka setiap keluarga dipanggil untuk ayo terus-menerus meningkat dalam nilai-nilai moralitas. Sekarang terus-menerus bertobat, metanoia, menjadi hari demi hari semakin baik. Tentu ini butuh dukungan semua pihak, juga tenaga-tenaga medis yang secara khusus bekerja di bidang ini. Gereja bersyukur bahwa ada penelitian medis yang makin berkembang sehingga dikepahami yang namanya ritme kesuburan wanita. Maka umat beriman, keluarga Kristiani dipanggil untuk menghidupi kasih mereka dengan menghargai struktur dan tujuan dari hubungan seksual yang mengungkapkan kasih itu. Maka apa yang didukung oleh gereja? Metode pengaturan kehamilan yang alamiah. Menggunakan apa? Menggunakan ritme. Ritme apa? Ritme subur dan tidak subur yang dimiliki oleh wanita. Karena ini sesuai dengan kodratnya. Maka gereja sampai hari hanya mendukung metode pengaturan kehamilan alamiah. Menggunakan apa? Ritme kesuburan wanita. Kalau pria itu always subur, kalau wanita tidak. Ini didukung. Sementara yang bersifat artifisial ini tidak didukung oleh gereja. Berikutnya terkait dengan pelayan kehidupan. Hak
hak dan kewajiban orang tua berkaitan dengan pendidikan. Jadi tidak cukup punya anak. Bonum prolis itu tidak hanya cukup lalu buat anak lalu lahir, enggak. Tapi keluarga Kristen dipanggil untuk apa? Ambil bagian dalam kayak penciptaan. Lalu juga apa? Mendidik. Maka dalam ensiklik Family Solution dikatakan bahwa keluarga adalah orang tua adalah pendidik utama dan pertama dari anak-anaknya. Terutama dalam hal apa? Iman. Iman Kristus. Maka keluarga, orang tua dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas ini. Jangan sampai mendidik anaknya dengan keliru. Nah, apa nilai dasar yang perlu ditumbuhkan misalkan? Tidak laka pada harta, adil, murni, kemurnian dalam seksualitas misalkan. Keluarga adalah sekolah pertama. Jadi jangan dipikir bahwa orang tua itu tugasnya menyekolahkan anaknya dititipkan pada orang lain. Bukan. Keluarga adalah sekolah pertama. Dan mendasar dari kehidupan sosial. Keluarga menjadi komunitas kasih. Keluarga menemukan hukum yang mandu dan menumbuhkan. Hendaknya di situ terjadi sikap saling serah diri. Sehingga suami istri menjadi model dan norma bagi serah diri yang harus diwujudkan dalam relasi antar saudara dan relasi lain yang ada di dalam keluarga. Jadi ada saling penyerahan diri yang harus terus ditumbuhkan dalam kehidupan keluarga. Nah, tugas pendidikan itu mengalir dari rahmat dari sumber kas, yaitu sakramen. Jadi sakramen status perkawinan membawa mereka pada bonum prolis, yaitu kelahiran anak dan pendidikan bagi anak-anaknya. Suami itu dipanggil supaya membantu anak-anak mereka untuk bertumbuh sebagai pribadi-pribadi manusiawi dan Kristiani, sebagai orang-orang Kristen. Ini tadi, orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Nah, pengalaman terutama gereja, misi untuk mendidik menuntut bahwa orang tua Kristiani menyediakan bagi anak-anak mereka segala topik yang penting bagi tahap pendewasaan proses mereka dari sudut pandang Kristiani dan juga gerejawi. Maka orang tua hendaknya mengikuti garis-garis pendidikan yang disebut tadi, menunjukkan pada anak-anak mereka kepentingan iman dan kasih Yesus Kristus. Lalu juga perlu sadar bahwa Allah mempercayakan pertumbuhan anak-anak kepada mereka, pada orang tua itu. Maka orang tua perlu menjaga, menguatkan, menumbuhkan jiwa anak-anak mereka dalam semangat iman Kristiani. Ini penting sekali karena memang ya keluarga itu pendidik utama dan pertama. Maka dikatakan bahwa ya keluarga itu komunitas pertama pendidikan. Meskipun bukan satu-satunya, tetapi setiap agen pendidikan, sekolah, guru, itu ambil bagian juga dalam perkembangan anak. Tapi sekali lagi tidak boleh ambil alih peran pertama dan utama dalam pendidikan, yaitu orang tua. Nah, sekarang ini kita menghadapi situasi yang sulit. Ketika orang harus work from home, school from home, apa yang terjadi? Semuanya kembali kepada orang tua. Yang didik harus orang tuanya. Ya ini baik. Tapi juga ada bahaya besar, yaitu apa? Stres. Karena biasanya orang tua itu juga memberi pendidikan dari bagian-bagian nilai-nilai moral, kejujuran, ketekunan, kasih,
tahun ilmu diserahkan tanggung jawabnya pada sekolah, tapi sekarang semua masuk pada orang tua. Dan di sini perjuangan orang tua menjadi berat. Maka kita sebagai keluarga gereja, sebagai pewarta juga perlu untuk bicara soal ini, meneguhkan keluarga-keluarga Kristiani supaya mampu bertahan dalam situasi yang sulit. Mampu bertahan itu tetap menyadari ini tugas saya, mendidik anak-anak saya dengan sebaik mungkin. Nah, di sinilah tugas perwujudan suami istri, keluarga untuk menjadi pelayan dari kehidupan. Di situ mereka menyuburkan hubungan yang berakar dalam roh dan dibangun melalui pelayanan konkret bagi anak-anak dan keluarga. Jadi perkawinan itu membuat suami istri menjadi pelayan bagi kehidupan. Nah, berikutnya adalah partisipasi. Keluarga adalah sel terkecil dalam masyarakat. Sel pertama. Kalau keluarga ini bagus, ya masyarakatnya jadi bagus. Maka ini harus kita sadari bahwa keluarga adalah sel pertama dalam masyarakat. Jangan sampai keluarga hancur. Kalau keluarga hancur, masyarakat juga akan hancur. Ini nilai yang perlu dijaga. Maka kita perlu selalu mengusahakan supaya keluarga Kristen ini sungguh ada dalam kondisi yang baik. Nah, kehidupan keluarga menjadi pengalaman akan persetujuan dan sharing. Dan keluarga ada yang namanya pemberian diri yang bebas antara suami dan istri. Ada peneguhan, ada penghargaan. Maka apa yang terjadi dalam keluarga kan menjadi sekolah yang pertama, yang nanti kalau itu baik akan diberikan pada komunitas, pada masyarakat. Maka tugas keluarga itu begitu penting. Baik buruknya masyarakat tergantung pada keluarga. Kalau di keluarga dididik dengan keadilan, nanti di luar dia akan adil. Kalau di keluarga dididik dengan kasih, maka ketika di masyarakat dia akan mengembangkan kasih. Terus begitu. Dan ini akan menjadi nilai yang bagus yang ditawarkan, yang diberikan. Dalam konteks sosial dan politik, keluarga tidak hanya bicara soal kelahiran saja, tapi menegakkan tadi, mengabdikan diri dalam apa? Pelayanan sosial. Kalau tetangganya sakit, misalkan, bagi orang miskin, bagaimana saling bisa membantu sama lain? Dalam politik, keluarga yang baik akan membuat anak-anaknya kalau masuk dalam dunia politik juga akan jadi baik, memperjuangkan kasih, memperjuangkan keadilan, penghormatan, kebersamaan. Ini nilai-nilai yang penting dari keluarga yang akan ditularkan bagi kehidupan sosial dan juga politik. Maka dikatakan menurut Fames Consortio, keluarga dan masyarakat itu komplementer, akan saling mendukung. Keluarga adalah masyarakat yang memiliki hanya sendiri, dengan demikian bertanggung jawab dalam hubungannya dengan keluarga. Negara tidak boleh mengambil fungsi yang hanya bisa dilaksanakan dalam perkumpulan yang bebas. Maka negara harus mendukung supaya keluarga-keluarga dalam inisiatifnya berkembang. Untuk apa? Pada akhirnya demi perkembangan negara, perkembangan masyarakat. Jadi negara hendaknya mendukung keluarga-keluarga supaya keluarga-keluarga berkembang dan inisiatif. Nanti dampaknya apa? Ya negara sendiri akan berkembang. Nah, seringkali terjadi bahwa masyarakat mengganggu, menyerang nilai-nilai kebutuhan penting bagi keluarga. Institusi hukum secara tidak adil melupakan hak
yang tidak boleh disakiti dari keluarga dan juga pribadi manusia. Maka gereja dengan terbuka, dengan kuat mencoba mempertahankan hak-hak keluarga, berhadapan dengan situasi tekanan yang seringkali terjadi dari masyarakat negara terhadap yang namanya keluarga. Seperti bagaimana keluarga punya hak untuk meneruskan kehidupan. Karena kadang-kadang terjadi bahwa negara bahkan mengatur tidak boleh punya anak, atau bahkan negara mengatakan punya anak satu saja misalkan, atau menghukum bahkan kalau anaknya lebih daripada satu misalkan. Nah, ini terjadi dan gereja mau tegas mendorong hak-hak keluarga. Tentu kita harus lihat bahwa peran sosial keluarga dalam masyarakat tadi itu bagian dari rahmat sakramennya. Dasarnya apa? Sakramen perkawinan. Maka keluarga diharapkan mencari kerajaan Allah melalui keterlibatan dalam relasi temporal dengan menatanya menurut rencana Allah. Keluarga diundang untuk memberikan dedikasinya, kesaksiannya, kemurahan hatinya. Bagi siapa? Bagi masyarakat. Bagi pemecahan masalah-masalah sosial. Bagi orang-orang miskin di sekitarnya. Ini. Juga butuh kerjasama internasional. Karena sekarang masalah keluarga, masalah kehidupan sosial juga bisa bersifat internasional. Maka gereja mendorong juga peran kerjasama internasional, komisi-komisi keluarga, sehingga keluarga-keluarga bisa ambil bagian untuk memecahkan masalah-masalah multinasional, keadilan dunia, kebebasan manusia, hak asasi, kedamaian. Hanya dengan begitu masalah moralitas bisa ditegakkan, masalah-masalah sosial bersama bisa diatasi. Dan berikutnya, keluarga kehidupan perkawinan itu punya andil, punya tugas apa? Ambil bagian dalam misi gereja. Ini tugas-tugas gerejawi yang harus dimiliki oleh yang diemban oleh keluarga Kristiani. Keluarga dikatakan sebagai gereja kecil. Keluarga menjadi gambar yang hidup dan representasi historis dari misteri gereja. Maka dikatakan keluarga adalah ecclesia domestica. Ini church in miniature, ecclesia domestica. Anda harus ingat penting, keluarga adalah gereja kecil. Keluarga adalah gereja mini. Maka keluarga tidak boleh hanya menerima, tapi juga dipanggil untuk apa? Mengomunikasikan kepada saudara-saudara yang lain, sehingga mereka menjadi komunitas yang menyelamatkan. Jadi keluarga dipanggil untuk memberikan kasihnya kepada gereja. Nah, keluarga dipanggil untuk ambil bagian secara aktif dalam apa? Misi gereja. Dengan menempatkan keluarga menjadi persatuan kehidupan dan kasih yang intim demi pelayanan bagi gereja dan masyarakat. Maka keluarga Kristiani harus menjadi komunitas di mana iman diperbarui dan sakramen diperbarui, dan terus-menerus mereka menjadi misionaris. Dalam keluarga itu mereka mewartakan iman, membawa karya misi gereja bagi dunia. Nah, ini keluarga Kristiani sebagai komunitas yang beriman dan mewartakan. Apa maksudnya? Diharapkan keluarga Kristiani hari demi hari
maka menjadi komunitas yang beriman dan mewartakan. Melalui apa? Ya kata-kata dan tindakannya. Ketika orang keluarga itu makin baik hidupnya, maka jadi contoh yang baik bagi keluarga-keluarga yang lain. Ketika keluarga harus dibangun kasih di situ, nah ketika melihat keluarga yang lain ada yang miskin, lalu berikan kasih itu, nah ini menjadi karya pewartaan. Karena apa? Apa yang hidup dalam keluarga itu nanti akan diwartakan, akan tampak bagi masyarakat, akan berdampak bagi gereja. Hanya dalam iman keluarga dapat menemukan dan dengan gembira memuji keluhuran yang telah diatur oleh Allah. Maka di situ keluarga menjadi tanda dan tempat perjumpaan janji kasih antara Allah dan manusia. Jadi biarlah keluarga-keluarga menjadi tumbuh dengan baik dalam kasih, keharmonisan, kesejahteraan satu sama lain. Dan nanti ini akan menjadi pewartaan yang baik. Anak-anak yang hidup dalam keluarga yang baik di masyarakat juga akan menjadi kabar baik bagi gereja. Maka keluarga sebagaimana gereja harus menjadi tempat di mana Injil diwartakan dan di mana Injil menyebar. Ini penting. Jadi di dalam keluarga Injil harus diwartakan dan dari keluarga juga Injil harus menyebar. Setiap anggota mewartakan dan menerima pewartaan. Ini pelayanan pewartaan keluarga Kristiani. Nah, tugas pewartaan orang tua ini asli, tak tergantikan. Keluarga perlu mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya nanti bisa hidup sesuai dengan tugas peran mereka. Panggilannya apa? Sebagai imam, silakan. Sebagai biarawati, silakan. Dihidupi, dipertahankan. Kalau berkeluarga, harus bisa mampu mendidik anak-anaknya sehingga nanti kalau berkeluarga juga jadi keluarga yang baik. Nah, ini semua adalah tugas-tugas gerejawi. Keluarga membangun keluarganya dengan baik sekali, dengan kasih, keharmonisan, kesatuan, mendengarkan sabda Allah. Nah, ini nanti baik dan perlu berlanjut. Nah, disinilah keluarga Kristen juga punya misi. Apa? Mewartakan Injil kepada setiap manusia. Dasarnya apa? Sakramen perkawinan. Berakar pada baptis dan krisma. Suami istri dengan sakramen perkawinan, dengan baptisnya, dengan krismanya menjadi saksi Kristus. Sampai mana? Sampai ujung dunia. Mereka lah misi yang sejati. Karena mereka mewujudkan pewartaan itu dalam kata-kata dan tindakan mereka, dalam kasih mereka di tengah keluarga. Nah, keluarga Kristiani menjadi komunitas yang ada dalam dialog dengan Allah. Apa maksudnya? Melalui sakramen perkawinan, keluarga dipanggil untuk ada dalam dialog dengan Allah. Melalui sakramen-sakramen, melalui pemberian hidup, melalui doa. Jadi keluarga itu bukan sekedar ya ini keluarga manusiawi, kodrati, physically, bukan. Tapi di situ ada juga Allah di situ. Maka dalam sakramen perkawinan mereka diundang untuk ambil bagian dalam dialog dengan Allah itu. Apa? Dengan doa, sakramen-sakramen, pembinaan anak-anak. Ini adalah peran keimaman. Keluarga dipanggil untuk disucikan dan juga menyucikan komunitas gerejawi dan juga komunitas dunia. Maka gereja itu hadir di mana? Di rumah.
keluarga makin diteguhkan. Nah, sakramen perkawinan kemudian menjadi fungsi memberi rahmat, menyucikan suami istri, dan akhirnya suami istri akan menyucikan dunia. Maka perkawinan Kristiani itu tindakan liturgis yang memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus melalui gereja. Maka kita perlu mengusahakan supaya perkawinan sungguh menjadi rahmat yang melimpah bagi gereja. Dengan demikian nama Allah akan makin dimuliakan. Ekaristi. Sumber pengudusan keluarga pada di mana? Baptis. Puncaknya pada Ekaristi. Dalam Ekaristi pasangan suami istri diundang menemukan sumber dari janji perkara mereka yang senantiasa diperbarui. Maka dalam tubuh dada Kristus itulah suami istri menemukan sumber yang tak pernah kering. Bagi apa? Bagi tugas misioner mereka dan tugas apostolik mereka sebagai keluarga Kristiani. Maka sangat dianjurkan kalau terjadi penerimaan sakramen perkawinan itu dilengkapi dengan apa? Sakramen Ekaristi. Sungguh-sungguh keluarga Kristiani mengalami dasar ini, diteguhkan, mendapat sumbernya dari sana, dan nanti akan memancar pada kehidupan keluarganya dan juga kehidupan masyarakatnya. Sakramen tobat. Dalam kehidupan perkawinan, sakramen tobat itu menjadi makna penting karena ketika ada dosa dalam hidup keluarga, ketika ada masalah dalam hidup keluarga, lalu ketika ada pertobatan, ada rekonsiliasi, maka keluarga akan dibangun kembali, makin dimurnikan kembali untuk bisa menghidupi pernikahannya dengan baik. Karena rekonsiliasi adalah sakramen penyembuhan. Menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan luka-luka yang ada. Maka keluarga Kristiani juga perlu menerima sakramen pertobatan sebelum menerima sakramen perkawinan. Dan dalam hidup berkeluarga juga bisa untuk terus-menerus menerima sakramen rekonsiliasi. Karena ini menjadi suatu hal yang penting untuk terus-menerus memurnikan hidup keluarga. Doa keluarga. Nah, ini juga penting. Kehidupan harian keluarga menjadi pelaksanaan tugas keimaman anggota keluarga. Ini. Maka di dalam keluarga-keluarga perlu ada persetujuan doa. Ini sebagai konsekuensi dari sakramen baptis dan juga perkawinan. Karena itu persekutuan. Keluarga itu persekutuan umat beriman. Maka di situ juga perlu ada doa keluarga. Orang tua perlu mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya juga punya kebiasaan berdoa. Memperkenalkannya pada penemuan yang semakin mendalam akan misteri Allah dan juga pertemuan personal, dialog personal mereka dengan Allah. Hanya dengan begitu maka sungguh-sungguh anak-anak yang ada dalam keluarga akan menjadi orang-orang yang mendoa. Tentu ada dua jenis doa. Ada yang liturgi dan juga pribadi. Yang liturgi, anak-anak dibawa ke gereja, diajak untuk ibadat sabda di lingkungan. Tapi juga perlu anak-anak diajari untuk berdoa secara pribadi. Karena dengan begitu maka anak-anak sungguh akan menjadi pribadi yang bersatu dengan Kristus dalam hidup. Kenapa? Karena bagi kita doa adalah bagian yang penting. Doa adalah ungkapan dari kebenaran terjalan dari manusia. Doa adalah kondisi pertama bagi kebebasan roh. Maka doa menjadi insentif yang terkuat bagi keluarga Kristiani itu apa? Menanggung dan memenuhi
tanggung jawabnya, perannya sebagai sel pertama dan utama dari masyarakat manusia. Jadi doa perlu dihidupkan dalam keluarga intensif supaya sungguh terjadi keluarga menjadi sel primer fundamental dari gereja. Nah, keluarga Kristiani diinspirasi dan dibimbing oleh Roh baru, Roh Kudus, dalam persatuan erat dengan gereja, umat kerajaan. Maka keluarga dipanggil untuk mewujudkan pelayanan kasih terhadap Allah dan terhadap umat manusia. Ini perintah kasih yang baru, supaya keluarga sungguh-sungguh nanti membangun hari demi hari kasih itu dan mewujud dalam kehidupan bersama dengan masyarakat yang lain. Dalam konteks ini, keluarga diundang untuk apa? Menemukan gambar Allah dalam diri setiap saudara-saudari mereka. Di mana wajah Allah? Mencari wajah Allah. Keluarga ini perlu menyambut, menghargai, melayani tiap manusia. Menganggap mereka dalam keluarganya sebagai manusia dan sebagai anak-anak Allah. Tentu nanti akan diperluas kemudian dalam kehidupan masyarakat. Oke, bagian selanjutnya bicara soal pastoral perkawinan. Tentu ini bukan bagian saya. Nanti Pak Denny akan menjelaskan lebih gamblang tentang pastoral perkawinan. Tapi ini yang perlu kita pahami, perlu kita buat supaya sungguh kita memahami bahwa peran penting Familiaris Consortio adalah meneguhkan fungsi posisi keluarga sebagai eklesia domestika dan kembali meneguhkan kembali ajaran-ajaran yang magisterium yang selama ini telah ada. Jangan lupa teman-teman tetap harus membaca dokumennya sehingga teman-teman nanti ke depan tetap bisa memahami, oh ini bagian-bagian penting, poin penting yang harus dipahami dalam perkawinan, paham perkawinan menurut Familiaris Consortio. Terima kasih, selamat belajar.